Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk kelas 4, 5, 6 SDN Jomin Timur 1, berkaitan dengan Google Classroom yang akan digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin ada yang masih bingung bagaimana caranya, tapi kan sudah diberikan link ketika Anda atau Bapak Ibunya atau siswa-siswinya mengklik, itu tampilannya pasti kira-kira seperti ini kan ya. Nah, ketika seperti ini, pertama kali link yang diberikan pasti seperti ini. Lalu tinggal dipilih kelasnya kelas apa. Nah, ini untuk bukan mengabsen ya. Untuk memilah dulu antara kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, itu 4A, 4B dan seterusnya. Nah, misalkan siswanya kelas 4A, ya pilih 4A, 5B ya pilih 5B, karena nanti akan ada perbedaan di bagian absensi. Misalkan pilih 14A gitu ya, nanti munculnya seperti ini namanya. Tapi kalau misalkan 4B, maka muncul namanya juga berbeda namanya. Makanya dipilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, misal saya gunakan 4A dan saya adalah, ini cerita saja ya, contohnya adalah Abdul Halim. Kalau sudah ditulis seperti ini, langsung next lagi saja. Nah, setelah ini pilih pembelajaran melalui Google Classroom. Nanti jangan pilih semuanya, jadi pilih sesuai kelasnya saja. Karena tadi kelas 4 yang dipilih, maka Google Classroom-nya pun kelas 4. Karena Google Classroom kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu berbeda. Walaupun ada kelas 4A dan 4B, tapi oleh saya disatukan saja karena penugasannya pun tetap sama. Maka kelas 4A dan 4B disatukan di satu ruang Google Classroom. Jadi kelas 4, karena tadi saya adalah kelas 4, dipilih kelas 4. Next. Nah, muncullah link di sini. Nah, ini yang paling penting, muncullah link di sini. Tinggal diklik bagian ini, maka secara otomatis akan masuk ke kelasnya. Misal saya adalah Mr. Nobe misalkan, atau emailnya bisa siapa saja ya, pilih. Wah, bukan yang ini emailnya, misalkan saya mau pakai yang ini, Dik Trianwar yang ini misalkan. Oke, nah ini email saya, lalu langsung masuk bergabung ke kelas. Nah, secara otomatis ya, kalau misalkan kelas pilihnya kelas 4, secara otomatis akan masuk ke kelas 4. Nah, yang ini kalau pilihnya kelas 5, nanti tertulisnya juga kelas 5, dan siswanya pun, anggota-anggotanya pun kelas 5. Nah, selanjutnya seperti apa untuk penggunaan Google Classroom? Mungkin beberapa siswa yang sudah tahu, ada yang sudah tahu gitu ya. Kalau mengecek tugas itu dipilih bagian tugas kelas. Kalau di handphone mungkin ada pilihannya ya, tugas kelas di titik 3 saja sebelah kiri nanti muncul tugas kelas, atau ada semacam notifikasi seperti itu. Nah, seperti ini warnanya warna biru, artinya belum pernah dibuka. Nah, ini udah ada satu komentar dari siapa. Posisi saya di sini sebagai siswa ya, dicontohkan. Jadi contoh ini memang sengaja supaya nanti ilustrasinya dirasakan oleh siswa atau orang tua siswa. Nah, forum adalah cara komunikasi. Kalau di Facebook itu seperti beranda atau home ya. Jadi ada ada pengumuman dari gurunya nanti akan seperti apa. Nah, misalkan kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya tinggal tulis saja kalau mau menyampaikan sesuatu. Tapi kalau tidak mau menyampaikan sesuatu, ya tidak perlu apa-apa. Lalu bagaimana untuk mengecek tugas? Tugas itu kan ada yang dikumpulkan, ada yang diisi, ada yang lain-lainnya. Maka dicek dulu tugasnya seperti apa. Cek bagian tugas. Kalau mau melihat anggota jumlahnya siapa saja, ya di sini ada. Ini sekelas dengan saya nih, di kelas 4 nih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tugas kelas ini yang paling utama dalam Google Classroom, dicek dulu. Nah, ada judulnya adalah daftar hadir, berarti di sini fungsinya untuk daftar hadir saja. Cuman bagaimana sih caranya? Diklik terlebih dahulu, maka muncul seperti ini.
Pertama tentu saja harus dibaca dulu ya, perintahnya apa, instruksinya apa. Halo, good morning my student. This is the first meeting. Ini adalah pertemuan pertama. Pastikan sudah memiliki LKS-nya ya, karena pembelajaran akan kembali menggunakan LKS ditambah penjelasan melalui video YouTube. Artinya nanti saya akan membuat YouTube atau Google Meet atau Zoom Meeting. Jadi nanti selain YouTube akan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting secara live streaming gitu langsung. For today, artinya untuk hari ini, please read LKS page 2 sampai 3, lalu lanjutkan mengisi. Buka halaman 2 sampai 3. Nih, lanjutkan mengisi soal bagian individual work saja. Halaman 4 setelah itu, kirim tugas dengan cara upload melalui link berikut di bawah. Yang mana? Yang ini ya. Berarti ini adalah link uploadnya. Tapi sebelumnya, nah dibaca dulu ini yang paling penting itu. Tapi sebelumnya pilih present sebagai tanda daftar hadir. Maka dipilih present, lalu serahkan. Nah berarti kita sudah atau siswa tersebut sudah hadir, gitu ya. Kalau misalkan belum pilih present langsung klik saja, berarti dia belum hadir statusnya ya. Nah, kalau sudah hadir seperti ini, barulah upload tugasnya. Klik di sini. Nah, seperti biasa, pilih kelasnya. Setelah pilih kelasnya, tadi kan saya ceritanya kelas A, next. Setelah itu Abdul Halim namanya, misalkan. Setelah itu, nah, tanggal diberikan tugas. Nah, tanggal berapa? Nah, karena hari ini adalah tanggal 19, maka tugasnya adalah tanggal 19. Nah, terkadang kan mungkin orang tua sedang kesulitan atau misalkan sedang pergi dulu baru bisa mengumpulkan tanggal 20, maka tanggal pengumpulannya ditulis tanggal 20 walaupun ditugaskan tanggal 19 tapi dikumpulkannya tanggal 20. Lalu seperti biasa upload filenya, pilih foto yang akan diuploadnya. Setelah selesai ya submit. Gitu ya. Misalkan saya contohkan saja di sini. Misalkan sini ya, open. Nah, ceritanya di sini upload. Nah, maka setelah selesai akan muncul seperti ini. Nah, ini bukan selesai ya. Yang seperti ini belum selesai, baru disimpan saja di sini. Bagaimana selesainya? Ya, pencet submit. Dalam bahasa Indonesia selesai gitu. Nah, berarti kalau sudah ini, your response has been recorded, artinya sudah terkirim. Satu kali saja sudah cukup. Yang penting tampilannya seperti ini, satu kali saja. Kalau ragu, isi lagi. Nah, ini yang mungkin agak menjadi perhatian Bapak Ibu orang tua siswa khususnya, karena terkadang memang ragu mungkin ya. Jadi dikirim 2 kali gitu ya. Seharusnya sekali saja cukup. Yang penting tampilannya seperti tadi gitu. Nah, kalau udah selesai ya udah di close saja. Nah, cek lagi daftar hadirnya, ada tugas lagi nggak? Nah, nanti ada judulnya ya, topiknya absensi, berarti ini kaitannya dengan daftar hadir. Nanti mungkin topiknya adalah ulangan harian, ada tulisannya ulangan harian, nanti apa saja. Kalau belum pernah diklik, dia akan berwarna biru. Kalau sudah diklik atau pernah dibuka seperti ini, dia akan menjadi warna abu-abu. Itu pun yang terjadi di handphone. Jadi kalau belum dibuka sama sekali, dia pasti akan berwarna biru. Oke. Nah, selanjutnya untuk penugasan gimana nih setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa sendiri mohon dicek secara berkala, terutama di setiap hari Selasa. Ini Minggu, Senin, Selasa. Setiap hari Selasa, artinya tanggal 26 itu buka Google Classroom-nya langsung saja. Misalkan di sini Google Classroom nih, langsung saja Google Classroom buka. Nah, Google Classroom buka, nanti akan ada namanya ini nih. Oh, English class. Nah, ini kelas saya. Makanya ditulis di sini Dik Trianwar supaya tidak tidak bingung. Buka, klik. Setelah dibuka, cek tugasnya. Nah, ini berkala ya, artinya tidak mengandalkan informasi dari WA saja. Jadi setiap hari Selasa itu dibuka. Nanti ada instruksinya sesuai. Misalkan apa di sini.
nonton misalkan, silakan tonton, linknya diceritakan, disediakan, klik linknya, nonton dulu. Lalu setelah nonton apa? Oh, kerjakan LKS, uploadnya mana? Nah, di sini gitu. Nanti disesuaikan dengan yang diintrusikan di sekitar sini. Karena ini adalah hari pertama, tentu saja yang muncul adalah satu gitu. Lalu enaknya apa kalau menggunakan Google Classroom? Nah, bagi siswa yang baru masuk setelah 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan baru masuk ke Google Classroom, itu ketika masuk ke kelas ini otomatis akan dari tanggal hari ini sampai tanggal setelah 4 minggu itu akan muncul semua, dan semuanya berwarna biru. Artinya ya belum pernah dibuka gitu. Silahkan untuk mengisi yang berwarna biru atau belum pernah diupload gitu ya. Enaknya begitu. Jadi kalau baru masuk, oh yang kemarin-kemarin gimana, kan bingung ya. Nah, kalau di sini udah dijelasin gitu ya. Sudah ada tampil apa saja gitu di sini. Kalau misalkan di WA itu kesulitannya ketika baru masuk atau ganti handphone atau handphone hilang atau handphone error atau apapun, baru masuk ke grup nih. Nah, maka info-info sebelumnya kan akan hilang dan tidak akan muncul. Nah, kalau Google Classroom itu tidak akan hilang. Dari pertama kali saya muncul, walaupun ini kan sekarang tanggal 19 bulan 1 ya, tanggal 19 bulan 1, walaupun baru masuk Maret bulan 3 tanggal 1 misalkan, baru Maret. Nah, ini tanggal 19 bulan 1 itu akan tetap muncul di sini. Nah, berarti tinggal mengisi atau melengkapi yang belum saja. Pokoknya yang warna biru berarti belum. Lalu apakah kita bisa mengecek apakah sudah sampai atau belum? Nah, nanti tinggal ditanyakan ke gurunya gitu ya. Ini sudah diserahkan. Nah, atau misalkan sudah sampai atau belum sih sebenarnya. Nah, di bagian sini saja diceknya. Misalkan di yang tadi ya, biar gampang, kan semua topik nih muncul nih, saya cek ada tulisan nggak sudah diserahkan gitu. Nah, kalau sudah ada tulisan diserahkan berarti sudah sampai ke saya gitu ya. Kalau misalkan diserahkannya masih di sini warna biru yang tadi yang pertama, serahkan gitu ya. Kalau masih ada berarti ini belum sampai ke saya. Makanya setelah klik ini ada tulisan warna biru, klik sini. Nah, berarti nanti akan ada tulisan diserahkan begitu ya. Mudah-mudahan dipahami, terutama karena ini untuk semester ke depan, artinya ada perubahan dibanding semester sebelumnya, hanya menggunakan WA dan mengandalkan jam 7 baru dikirim. Nah, ini bisa kapan saja dikerjakannya. Yang kedua juga saya bisa menjadwalnya, artinya tidak akan meleset waktunya. Karena terkadang begini Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa itu sendiri, terkadang ketika saya membuat video itu terjadi error di handphone, terjadi error di di video itu sendiri atau di laptopnya, sehingga mundur atau jaringannya hilang kuotanya maksudnya kuotanya tidak ada, jadi saya nunggu dulu dan lain sebagainya. Kendala-kendala itu muncul dan semester kemarin memang lumayan agak berat untuk mempersiapkannya, tapi mudah-mudahan dengan settingan kerja saya yang baru ini di semester 2 lebih dimudahkan lagi gitu ya. Seperti itu saja. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan saya ingin menanyakan sesuatu gimana, langsung saja di forum ya Bapak Ibu, langsung di forum. Jadi umumkan sesuatu di kelas ini, silahkan pertanyakan ada apa gitu. Nah ya, ada apa, mau nanyakan apa, misalkan Pak mohon penjelasan tentang apa gitu. Nah, silakan dituliskan saja, nanti saya akan komentarkan. Jadi setelah ini diposting, misalkan seperti ini posting nih, ini diposting. Nah, saya akan komentar di sini. Atau mungkin anggota kelas yang lain ini ikut mengomentari apa gitu, seperti itu ya. Ini saya hapus dulu supaya saya khawatir bingung nanti ada notifikasi. Jadi ini hapus seperti ini. Silakan kalau mau mengomentar langsung di sini
gitu ya. Atau misalkan mau menanyakan sesuatu langsung di sini. Nah, ini insya Allah tidak seperti WA. Mohon maaf Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa itu sendiri, WA saya untuk sementara handphone saya itu masih belum ready. Ya artinya untuk komunikasi masih agak kesulitan. Termasuk juga kalau misal kita lihat semester kemarin itu agak kesulitan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sama itu japri gitu. Misalkan ada 10 orang tua siswa mempertanyakan sesuatu itu dengan pertanyaan yang sama. Saya harus menjawabnya sampai 10 kali padahal jawaban itu sama-sama juga. Nah, apabila di sini di forum ini ditanyakan sesuatu, saya bisa langsung men-tag-nya, misalkan nanti yang lain pun ikut membaca juga gitu. Jadi oh ini juga saya pertanyakan, oh sudah ada jawabannya gitu dan lain sebagainya. Nah, saya lebih intens di Google Classroom seperti ini dibanding WA karena berkaitan dengan saya mengajar. Intens saya memang lebih banyak di Google Classroom gitu dibanding di WA gitu. Ya, maka untuk pengumuman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa jika tahu gitu ya, saya hanya menggunakan internet simpati yang free itu loh, yang gratis, yang 75.000 yang gratis YouTube itu. Nah, kuotanya sudah habis. Ini kuotanya sudah habis, tapi karena ini memang Google itu sedang baik hati ke Indonesia, artinya untuk pembelajaran seperti ini, Google Classroom, Google Form, ini masih saya bisa gunakan ini gratis gitu. Gitu. Saya bisa buka lagi nih tuh. Ini padahal saya sudah tidak punya kuota lagi, tapi masih bisa digunakan. Saya bukan promo untuk Telkomselnya, artinya saya menginformasikan sesuatu yang mungkin bisa memudahkan Bapak Ibu, terutama masalah kuota gitu. Artinya tidak mengandalkan kuota yang rutin gitu. Kuota 2 GB, kalau 2 GB habis kan udah stop semua gitu. Tapi kalau yang unlimited ini, yang Telkomsel Simpati Unlimited yang harganya kalau tidak salah 75.000 sampai 80.000, yang kuotanya 25 GB kalau tidak salah, yang buat belajar 8 GB, buat YouTube Unlimited, buat pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah kosong seluruh kuotanya. Sudah kosong seluruh kuotanya semenjak 2 minggu yang lalu. Tapi saya masih bisa nonton YouTube dengan kualitas tinggi. Saya buktikan saya bisa nonton dengan YouTube dengan kualitas tinggi, misalkan seperti ini. Nah, ini kualitasnya kualitas tinggi ya. Coba saya ini iklan dulu, saya lewatkan dulu di sini. Saya bisa menggunakan kualitas tinggi mana nih? HD. Nah, kayak yang saya gunakan adalah HD. Nah, ini kuotanya sudah habis karena memang ada fasilitas unlimited itu, cuman berbatas waktu. Nah, karena berbatas waktu ya tentu saja sampai kapan. Nah, selama sampai kapan itu untuk pembelajaran khususnya saya sendiri sebagai guru membutuhkan internet untuk memberikan pembelajaran juga ini gitu. Makanya ini sangat dibutuhkan sekali. Jika kesulitannya adalah sama, mungkin ini menjadi salah satu solusi juga gitu. Menggunakan simpati yang unlimited ya lumayan lah Bapak Ibu, tidak terlalu berat gitu, terutama untuk Google Meet. Itu yang paling penting, Google Meet, menggunakan Zoom. Nah, ternyata Zoom masih bisa gratis juga untuk menggunakan yang itu gitu. Yang simpati yang tadi yang saya maksud gitu. Google Meet apalagi udah gratis. Saya menggunakan Google Meet hari kemarin dengan siswa SMA itu hampir 3 jam itu tanpa ada kendala sama sekali gitu ya. Jadi kita bersama-sama mencari solusi untuk pembelajaran lebih meringankan lagi. Barangkali Bapak Ibu orang tua siswa atau siswanya punya ide kepada guru-guru, khususnya guru-guru SMA, guru-guru SD Jomin Timur, mungkin silakan bisa disampaikan melalui yang forum tadi gitu. Nah, misalkan di forum mau menyampaikan sesuatu, bagaimana kalau ABCD segala macam, nanti mungkin saya akan mereply apakah itu bisa kita sepakati menjadi salah satu model pembelajaran dan lain sebagainya begitu. Oke, jadi
Itu saja mungkin penjelasannya. Untuk yang lainnya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan saja melalui forum, lalu tuliskan, lalu posting, nanti akan saya respon dengan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.